Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Oke, baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi ke-8 pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, manajemen resiko proyek. Resiko or problem. Problem adalah masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Berikutnya ada risk. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saat nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, memberikannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Lanjut pada berdasarkan ISO 3100072/2018, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Berikutnya ada ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Yang terakhir itu sasaran. Dia merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, attainable, relevan, atau time bound. Contoh sasaran yang SMART misalnya membangun jaringan 5G atau 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut, kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Manajemen resiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen resiko. Manajemen resiko terus pengendalian resiko, pendanaan resiko, risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer, risk retention, dan risk transfer. Terus berikutnya, dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas perusahaan. Masuk pada proses manajemen risiko proyek. Yang pertama itu perencanaan manajemen risiko. Dia menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
Berikutnya, identifikasi resiko. Menentukan dan mendokumentasikan resiko-resiko yang dapat berdampak bagi proyek. Terus menganalisa resiko kualitatif. Dia memprioritaskan resiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari resiko tersebut. Melakukan analisa resiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari resiko bagi proyek. Merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi biaya bagi proyek. Yang terakhir, monitoring dan pengendalian risiko. Monitoring risiko teridentifikasi dan risiko residual. Mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategis risiko sepanjang proyek. Lanjut pada perencanaan. Yang pertama ada input, teknik, output. Input itu ada faktor lingkungan, aset proses original, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Sementara teknik ada planning, meeting, dan analisis. Yang terakhir output ada rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Yang pertama input, ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Kalau teknik, dokumentasi review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, teknik diagram atau cause effect atau flow chart. Sementara output ada risk register, daftar risiko, teridentifikasi risiko agar penyebab, kategori risiko yang update. Lanjut pada analisis risiko kualitatif. Yang pertama input, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Yang kedua teknik, dia penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgen risiko. Yang terakhir ada output, dia risk register atau update. Masuk pada perencanaan respon risiko. Inputnya dia risk management plan dan risk regis. Sementara tekniknya dia strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Ada output, dia risk register atau updates, project management plan atau updates. Yang ketiga risk relate atau contractual agreement. Lanjut pada pengendalian dan monitoring risiko. Inputnya dia risk management plan, risk register, approach change request, work performance reinformation, performance reports. Kalau tekniknya dia risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, dan status meeting. Kalau output dia risk register, reductionist, recommended creative action, recommended preventive action, organizational
operasional, proses aset atau update test, terus project management plan atau update. Masuk pada resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi resiko negatif. Yang pertama ada avoid. Ia penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Yang kedua ada transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Yang terakhir ada mitigate. Ia pengurangan peluang dan dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Sementara pada strategi resiko positif, ia ada exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua ada share. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya ada special process company joint venture. Yang ketiga ada enhance atau memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari resiko berdampak positif. Lanjut pada perencanaan manajemen resiko. Yang pertama ada output. Dokumen rencana pengelolaan resiko. Berisi prosedur untuk mengelola resiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen resiko itu adalah metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab. Terus ketiga kategori resiko. Keempat dampak dan probabilitas resiko. Yang terakhir dokumentasi resiko. Lanjut pada rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah resiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk resiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Masuk pada kategori resiko. Yang pertama resiko pasar, resiko finansial, resiko teknologi, resiko manusia, dan resiko proses. Risk breakdown struktur. Yang pertama itu gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan resiko. Contoh risk breakdown struktur. Yang pertama ada IT project. Turun ke bisnis, teknikal, horizontal, dan project management. Pada bisnis itu ada competitors, suppliers, dan cash flow. Kalau teknikal ada hardware, software, dan network. Sementara organisasional itu ada executive support, user support, dan team support. Kalau pada project management ada estimasi, communication, dan resource. Potensi resiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Yang pertama ada integration, scope, time, cost, quality, human resource, dan sebagainya. Lanjut pada identifikasi resiko. Yang pertama itu proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek.
alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming adalah membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP yaitu digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Lanjut, interview yaitu sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT atau Strength, Weakness, atau Opportunity and Threat membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Lanjut pada Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contohnya seperti pada gambar yang saya perlihatkan. Lanjut pada matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Masuk pada analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan adalah analisis decision tree, simulasi, dan analisis sensitivitas. Lanjut pada decision tree dan explicit monetary value. Adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Berikut EMV atau menghitung. Ya, tahapan menghitung estimasi monetary value atau EMV. Yang pertama itu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Yang kedua itu memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Dan yang ketiga itu kalikan nomor yang pertama dan nomor yang kedua. Untuk risiko positif, nilai MV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai MV-nya adalah negatif. Contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan yang melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba USD 20.000 dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi USD 8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Penyelesaian kasus EMV. Diketahui tipe proyeknya itu pengembangan sistem informasi, sedangkan kondisi kemungkinannya itu berhasil 70%, labanya USD 20.000, gagalnya 30%, ruginya itu USD 8.000. Yang ditanyakan itu estimasi monetary value atau EMV proyek. Penyelesaian kasus EMV. Untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probabilitas P dan dampak atau impact I dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama akan kita tulis kembali ke dalam bentuk tabel seperti gambar yang saya perlihatkan di video ini. Lanjut pada strategi respon terhadap risiko negatif.
Risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya resiko. Risk diffusion adalah menerima resiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya resiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi resiko tersebut. Strategi respon terhadap resiko negatif atau lanjutan, itu menghilangkan tanggung jawab resiko kepada pihak di luar proyek atau misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation adalah usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh resiko. Masuk pada strategi respon terhadap resiko positif. Yang pertama ada eksploitasi resiko, yang memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya resiko positif dapat meningkat. Membagi resiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi resiko positif. Resiko residual, resiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil, walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ke-8 pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.